Halo Sobat Bersinar NTT. Hari ini kembali lagi dalam Flobamora Podcast. Tentunya podcast yang akan menyediakan isu-isu krusial ya tentang narkotika. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena tentu bersama saya Ralvina Puisali, tentunya sebagai salah satu Duta Anti Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024. Dan hari ini istimewa juga karena kita sudah kehadiran Bapak Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Brigjen Pol Toto Klisdiarto SSIK SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Luar biasa. Baik-baik. Luar biasa. Salam bersinar. Bersih narkoba. Oke, baik. Kita hari ini tentunya kalau kita sudah kehadiran salah satu bintang tamu dan narasumber yang luar biasa, sehingga topik yang kita bahas pula akan sangat lebih istimewa tentunya, yaitu BNN gagalkan penyeludupan 500 gram narkotika. Dan BNNP NTT ini kita tahu bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja. Nah, beranjak dari hal tersebut, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum ya di luar sana. Mungkin masyarakat ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini dan juga generasi-generasi muda. Yang pertanyaan pertama adalah mengenai pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan oleh BNNP NTT. Boleh sedikit Bapak memberikan gambaran umum kronologi bagaimana kejadian penyeludupan narkotika itu hingga berhasil digagalkan oleh tim pemberantasan dan juga intelijen dari BNNP NTT. Begitu Bapak, mungkin silakan. Jadi gini ya, bersyukur di NTT ini, karena NTT ini untuk narkotika masih sangat-sangat kecil ya. Nah, ini kita bersyukur buat yang hidup di NTT ini karena saya seluruh Indonesia sudah masuk. Sebelumnya saya di Kalimantan Selatan, sebelumnya lagi di Lampung. Kenapa bersyukur? Karena untuk pengaruh di sini masih keluarga itu masih keeratan, keluarga itu masih bagus. Nah, kita bicara modus, kita bicara jaringan. Jadi narkotika itu jaringan. Nah, jaringan yang sekarang ini jaringan Medan. Itu kita pantau dari Medan, makanya kerjasama tadi bisa lihat saya undang BC juga, saya bandara juga, itu kerjasama situ. Nah, itu jaringan kami juga punya jaringan. Ya, punya jaringan dengan jaringan Sumatera semuanya diinfokan ke sini. Dan itu kerjasama dengan bea cukai, dengan bandara dan semuanya, termasuk dengan pengiriman ekspedisi. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan ke adik-adik ini karena NTT ini sudah mulai merambah ke dunia pariwisata. Semua bisa masuk. Bali, Lombok, sekarang dari Malaysia juga bisa turun sampai di Labuan Bajo. Ya, itu jadi kami tidak sebentar untuk mengikuti itu. Jadi udah lama jaringan itu sudah sudah lama, tapi untuk membuktikannya itu kita perlu dengan teori-teori dan teknik-teknik semuanya. Jadi ternyata 500 gram ini sangat besar sekali. Kan dari 500 gram itu bisa dipecah menjadi 10.000 linting. Betul sekali. Sedangkan pecandu itu satu hari hanya pakai 5 linting. Kalau 10.000 Nah, jadi intinya bahwa kita akan berjuang terus untuk melawan jaringan sindikat narkoba yang sudah mulai masuk ke NTT. Bapak tadi sempat dikatakan juga bahwa ada beberapa daerah ya, mungkin Sumba Barat dan juga Sumba Tengah. Betul ya Bapak ya. Nah, terkait dengan dua daerah ini, apakah kalau kita melihat adanya penangkapan yang berada pada indikasi daerah-daerah tersebut, apakah kemudian daerah-daerah ini menjadi daerah yang bisa dikategorikan dengan yang disebut dengan daerah rentan terhadap penyalahgunaan narkoba begitu? Sebenarnya rentannya semua NTT, cuma masuknya rentannya di situ. Kenapa? Kita lihat pulau yang dekat dengan provinsi lain, Sumba dan Manggarai. Betul. Itu lebih dekat dengan Sumbawa, Bali, dan penerbangan bisa langsung ke sana. Kalau daerah sini berarti Atambua ya. Atambua. Berbatasan dengan Timor Leste. Jangan lihat Timor Leste-nya, tapi lihat Australia. Itu bisa masuk langsung. Ini bukan rentan narkotika, berarti sudah mulai rentan berpikiran bahwa masuk ke Sumba, kapal udah banyak nih. Nah, jadi dari Sumba kapal-kapal kecil-kecil udah banyak masuk. Nah, dia pecah-pecah gram-gram, 5 gram, 10 gram, nah itu yang dibawa sampai ke Pang. Jadi rentan masuknya ya. Tapi kalau rentan narkotikanya seluruh NTT.
Baik Bapak. Terima kasih, itu penjelasan yang sangat luar biasa ya. Dan juga perlu kita ketahui sebagai masyarakat dan juga modus-modus operandinya terus berkembang ya, berinovasi di era-era digitalisasi saat ini. Nah, kita berlanjut pada pertanyaan yang kedua Bapak, yaitu dengan adanya upaya penyeludupan narkotika ini, apakah menjadi sebuah peringatan bahwa tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di NTT ini semakin meningkat begitu? Narkotika itu merambah ke seluruh golongan. Iya, betul. Jadi semuanya rentannya. Jadi karena NTT ini udah bagus ya, 0,1 prevalensinya, jangan sampai dengan ada penangkapan seperti ini yang besar seperti ini, biasanya yang gram-gram hanya 20, 25 gram, ini udah naik sampai setengah kilo. Ya, ini udah ancaman. Ancaman. Jadi saya berharap dengan kejadian ini bisa waspada semua, mewaspadai semua, karena masuknya itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Iya, betul. Karena kita main sama-sama ya, masa-masa usia kayak kalian ini masa-masa mencari jati diri. Betul. Ya, jadi ancaman itu sudah mulai ada, dengan hasil tangkapan ini mulai ada rentan ancaman itu. Jadi jangan dipikir nangkapnya di Sumba terus konsumsi Sumbang, enggak. Ya udah nyebar kemana-mana. Oke, walaupun kita melihat bahwa memang ada prevalensi angka di NTT yang memang cukup rendah, tapi ini menjadi momentum bagi kita ya, benar-benar untuk memaksimalkan upaya kita untuk menjaga jangan sampai prevalensi ini makin meningkat ke depannya. Jadi harus waspada lah. Ya, waspada. Nah, kita berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Terkait dengan BNNP NTT yang memang telah berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika di NTT. Dengan adanya kasus dan juga modus yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, strategi apa yang kira-kira akan dilakukan untuk terus mengantisipasi dan juga membatasi peredaran gelap di narkotika di bumi Pulau Bamorata ini? Salah satunya duta anti narkoba. Salah satunya. Iya. Ya, terutama begitu. Yang kedua, yang bisa laksanakan kemarin tadi, semuanya kita undang, stakeholder kita undang, semuanya lapisan kita undang. Karena di Impres nomor 2 2020, seluruhnya wajib terlibat dengan Pembat Gen. Seluruhnya tanpa kecuali. Makanya waktu kami undang semua di sini, ada nanya, loh, kenapa Korem diundang, ini diundang. Kita tidak berpikir bahwa seluruh pelaksana Pembat Gen itu ada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat baik swasta maupun negeri. Nah, itu yang kami bangun. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya, dengan duta anti narkoba itu yang diambil adalah teman sebaya. Yang kedua, penguatan keluarga. Dari mana penguatan keluarga ini? Makanya kita undang MUI, kita undang dari keuskupan, dari keagamaan. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya untuk menyampaikan. Yang terakhir adalah ya niat. Niatnya apa? Semua agama melarang. Semua agama melarang. Semua masyarakat mengucilkan. Semua lingkungan tidak menerima itu. Ya, bukti kecil katanya Manggarai, Sumba Tengah itu sangat rawan. Masyarakatnya sangat rawan. Buktinya pada waktu kami menangkap di sana, mereka mendukung semua kok. Berarti kan sudah banyak orang yang sadar bahwa narkoba ini sangat berbahaya. Nggak ada kok kemarin waktu penangkapan kita mana-mana aja, kita bawa ke bandara juga aman aja. Apalagi yang setengah kilo ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Jadi intinya bahwa semua orang tahu bahwa narkoba ini itu berbahaya dan narkoba ini tidak bagus. Cuman masalahnya masuknya itu kadang orang tidak sadar. Iya, betul. Ya. Jadi memang perlu ya upaya dari berbagai stakeholder untuk bergerak sama-sama menjadi penggiat P4GN. Semoga dari mulai saat ini sampai seterusnya ini menjadi strategi yang ampuh untuk bagaimana kita memerangi penyalahgunaan narkoba. Begitu. Nah, terakhir Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dan juga terutama bagi generasi muda dalam menghadapi penyalahgunaan narkotika di NTT? Oke, jadi yang pertama, jaga keimanan. Jaga keimanan. Selama iman kita kuat dan kita ikuti agama masing-masing dengan baik, narkotika itu dilarang. Betul. Yang kedua, bahwa narkotika ini bahaya, sangat-sangat bahaya.
sebuah negara hancur itu gara-gara, contohnya Cina. Cina itu hancur pada waktu perang candu. Iya. Nah, ini Indonesia sudah masif narkotika kemana-mana. Harapan saya kepada khususnya generasi yang muda-muda ini, itu mudah-mudahan tahun 2045 itu betul-betul bonus demografi itu bisa tercapai, sehingga harus benar-benar menghindari narkoba. Karena apa? Kalau kena narkoba, hancur generasi. Betul. Yang terakhir, ayo kita bersama-sama, baik melalui edukasi, baik melalui medsos, baik melalui kegiatan sehari-hari, ayo kita gaungkan lawan narkoba, bersinergi. Kita harus sama-sama mengatakan bahwa Indonesia bersih narkoba, NTT bersih narkoba, generasi muda bersih narkoba. Yang terakhir, salam sehat tanpa narkoba. Luar biasa. Teman-teman, nah Sobat Bersinar, itulah bagaimana kita bincang-bincang hari ini bersama dengan Bapak Kepala BNN Provinsi NTT, dan tentunya memang apa yang disampaikan oleh Bapak di sini jelas dan sangat benar sekali bahwa upaya dan peran masyarakat sangat diperlukan dalam bagaimana kita mengupayakan strategi-strategi yang memang responsif terhadap masyarakat dan juga memang relevan di era-era zaman sekarang ini, terutama peran generasi milenial dalam mengedukasi teman sebaya mereka. Dan perlu untuk kita bergerak di era-era digitalisasi ini dengan memanfaatkan semua platform digital dan juga media melalui baik media sosial, aplikasi interaktif, dan juga berbagai bentuk wujud strategi yang memang ditujukan untuk masyarakat untuk menciptakan NTT yang bersinar, bersih dari narkoba. Tak berpantun hati terasa hampa, berkumpul bersama untuk cita mulia. Mari kita jaga dengan segenap rasa untuk masa depan tanpa bahaya narkoba. Untuk itu, sampai jumpa pada episode-episode berikutnya, tentunya yang sangat menarik dan juga sangat relevan ada di podcast Flow Bamora. Terima kasih.